Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Natasha dengan NPM E1D019017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model dengan variabel beda kala atau lag variable dan spesifikasi model. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu biji kakao Indonesia sudah termaksud dalam komoditas andalan yang memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan ekspor Indonesia karena termasuk ke dalam salah satu komoditi unggulan yang memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Dari segi kualitas, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia di mana bila dilakukan fermentasi dengan baik dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao yang berasal dari Ghana. Dan kakao Indonesia mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk blending. Sejalan dengan keunggulan tersebut, perkebunan kakao Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 1980-an. Dan pada tahun 2002, serta peluang pasar kakao Indonesia cukup terbuka baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Sektor pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai jenis komoditas, salah satunya adalah subsektor perkebunan yang merupakan salah satu subsektor pertanian yang penting bagi perdagangan internasional. Subsektor ini dominan kontribusinya terhadap nilai ekspor dalam neraca perdagangan Indonesia, setelah subsektor perikanan dan tanaman pangan. Potensi untuk menggunakan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi pendapatan cukup terbuka dimulai pada tahun 2010 dengan diberlakukannya pajak ekspor untuk komoditas kakao di tiga harapkan akan mengembangkan industri kakao olahan dalam negeri dan meningkatkan kualitas ekspor biji kakao maupun produk olahan kakao sehingga biji kakao yang diekspor tidak dalam bentuk biji kakao kering yang belum difermentasi tapi dalam bentuk biji kakao yang telah difermentasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2013, biji kakao menempati urutan keempat pada tahun 2013 setelah minyak sawit, karet, dan kopi dengan jumlah ekspor pada tahun 2013 sebesar 201,50 ribu ton. Pada tahun 2010, biji kakao berada pada urutan ketiga. Ekspor komoditas perkebunan Indonesia dengan total ekspor sebesar 433,62 ribu ton mengalahkan ekspor kopi yaitu sebesar 432,72 ribu ton. Ekspor biji kakao pada tahun 2011 menurun menjadi 214,74 ribu ton dan kembali menempati urutan keempat. Ekspor biji kakao dan teh pada setiap tahunnya cenderung menurun dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan ekspor minyak sawit dan karet pada setiap tahunnya cenderung meningkat, sedangkan untuk ekspor kopi cenderung stabil. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh produksi kakao terhadap ekspor kakao. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor kakao, dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh harga domestik terhadap ekspor kakao. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui bagaimana pengaruh produksi kakao terhadap ekspor kakao. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor kakao. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana pengaruh harga domestik terhadap ekspor kakao. Kemudian di sini ada bab 2, metode penelitian. Jenis data adalah data time series. Sumber data yang saya ambil yaitu data dari skripsi yang berjudul beberapa faktor yang mempengaruhi volume ekspor biji kakao Indonesia periode tahun 1984 hingga 2014 oleh Taufik Nur Tajuddin pada Universitas Padjadjaran. Yang kedua ada spesifikasi model. Secara sistematis yaitu Y sama dengan F, X1, X2, X3. Dalam double Douglas menjadi len Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah ET, di mana Y merupakan ekspor biji kakao dalam satuan ton, beta 0 merupakan konstanta, beta 1 beta 3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel dari X1 hingga X3.
X1 merupakan produksi kakao dengan satuan ton, X2 merupakan nilai tukar rupiah dengan satuan Rp per US dollar, dan X3 merupakan harga domestik dengan satuan Rp per ton, dan ET merupakan tingkat kesalahan. Kemudian bab 3 ada pembahasan. R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Bisa kita lihat di sini, nilai R-square mendekati 1, yaitu 0,9548. Artinya, model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 0,9548. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian kita akan menguji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah sebaran variabel dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika value lebih kecil sama dengan dari alfa 0,05, maka tolak H0 terima H1, artinya berpengaruh. Dan jika P value lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Jadi, hasil analisis yang telah kita dapatkan yaitu menunjukkan bahwa P value lebih besar dari alfa. Artinya adalah data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita akan menguji autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi hubungan antara kesalahan pengganggu untuk mengetahui permasalahan autokorelasi. Kita melihat nilai Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasinya. Jadi, pada data yang dianalisis tidak terjadi permasalahan autokorelasi karena nilai double Durbin-Watson-nya adalah 0,9553 yang lebih kecil dari 2. Kemudian di sini ada pengaruh variabel masing-masing. Jika P value lebih kecil sama dengan alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1, artinya berpengaruh. Jika P value lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, artinya tidak berpengaruh. Maka hasil analisis yang kita dapat yaitu jumlah produksi kakao pada X1 tidak berpengaruh terhadap jumlah ekspor kakao. Kemudian nilai tukar rupiah pada X2 berpengaruh terhadap jumlah ekspor kakao, dan harga domestik pada X3 berpengaruh terhadap jumlah ekspor kakao. Interpretasi pengaruh variabel masing-masing variabel bebas. Hasil analisis yang kita dapat yaitu variabel produksi kakao tidak memiliki pengaruh secara nyata. Kemudian nilai tukar rupiah memiliki koefisien regresi sebesar 0,35057, artinya apabila produksi naik 1%, maka ekspor kakao akan naik sebesar 0,35057%, dan begitu juga sebaliknya. Harga domestik memiliki koefisien regresi sebesar 0,87065, artinya apabila produksi naik 1%, maka ekspor kakao akan naik sebesar 0,87065%, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian di sini ada bab 4 kesimpulan. Bisa kita dapatkan kesimpulan yang pertama yaitu jumlah produksi kakao X1 tidak berpengaruh terhadap jumlah ekspor kakao. Kesimpulan yang kedua, nilai tukar rupiah X2 berpengaruh terhadap jumlah ekspor kakao. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu harga domestik pada X3 berpengaruh terhadap jumlah ekspor kakao. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.